Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channel IR. Saya, In Joseph, ditemani oleh rekan saya, Rizka, akan menyampaikan info yang sangat menarik dan tentunya hanya untuk kalian. Kalian pernah nggak sih kayak penasaran, apakah pesawat terbang itu nggak ada yang membatasi? Atau pesawat terbang itu hanya terbang bebas tanpa ada batasan? Sangat penasaran bukan? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kalian tahu nggak sih, ada loh ternyata hukumnya yang diidentifikasi sebagai hukum udara dan ruang angkasa. Sebelum itu, mari kita cari tahu tentang asal-usul sejarah dari hukum tersebut. Tahu nggak sih kalian, Konferensi Internasional Hukum Udara pertama kali diadakan pada tahun 1910. Konferensi ini dilakukan karena ada sejumlah balon udara dari Jerman melintas di atas negara Prancis. Sehingga Prancis beranggapan hal itu bisa mengancam keamanan mereka. Konferensi ini menghasilkan operasi berjadwal pertama kali antara London dan juga Paris. Sebenarnya, sejarah dari hukum ruang angkasa ini tidak jauh berbeda loh dari hukum udara. Dalam hukum ruang angkasa telah dibuat perjanjian ruang angkasa atau Space Treaty yang dibuat pada tahun 1967. Perjanjian ini dibuat karena Rusia telah meluncurkan Sputnik-nya pada tahun 1957 yang diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Hal ini membuat beberapa negara merasa terancam keamanannya, hingga akhirnya PBB membuat komite khusus untuk merancang undang-undang keantariksaan. Gimana nih? Seru juga ya sejarah dari awal mula hukum udara dan hukum ruang angkasa ini. Dimulai dari suatu ancaman hingga menimbulkan hukum yang tegas dan adil. Dan ternyata di dalam hukum udara dan ruang angkasa ini suatu negara punya hak dan kewajiban loh. Penasaran kan kalian pastinya? Jangan khawatir, teman aku akan menjelaskannya hanya untuk kalian. Here she is. Oke, semuanya, mari kita beralih mengenai hak dan kewajiban negara di dalam hukum udara dan ruang angkasa. Yang pertama, negara memiliki hak kebebasan untuk membuat peraturan dan larangan terhadap penerbangan pesawat terbang di wilayah udara dan ruang angkasanya. Kedua, negara berhak mengawasi seluruh penerbangan yang melintas di wilayah udara dan ruang angkasa mereka, dan juga pengawasan terhadap benda-benda ruang angkasa yang terdapat di sekitar maupun di dalam wilayah udara dan ruang angkasa negaranya. Ketiga, negara berhak memanfaatkan seluas-luasnya potensi wilayah udara dan ruang angkasa yang mereka miliki untuk menyejahterakan rakyatnya, tetapi juga tidak boleh melanggar kedaulatan negara lain atau mengancam keselamatan dan keamanan negara lain. Keempat, negara berhak melakukan kerjasama secara regional maupun internasional dengan negara lain. Kelima, negara berhak untuk tidak mendapatkan diskriminasi atau pengucilan dari negara lain tanpa penyebab-penyebab yang jelas. Kemudian yang terakhir, negara memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap benda-benda ruang angkasa, tetapi dibedakan atas dua kriteria. Yang pertama, dapat diakses secara umum, dan yang kedua, dapat diakses namun harus memiliki izin khusus dari suatu negara ataupun suatu lembaga. Dengan begitu, saya Rizka dan juga rekan saya Inca Ausef Banardia izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekeliruan yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video kami.